Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Hari ini saya ingin di-coaching oleh Bapak. Kebetulan saya ingin mencari solusi terbaik yang dapat saya lakukan untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas. Oh, luar biasa itu hari ini ya. Saya lihat itu hari ini sangat serius. Kira-kira dari yang disampaikan tadi, standar kompetensi apa yang akan Ibu gunakan sebagai fokus pengembangan Ibu ke depannya? Ini Pak, saya ingin merencanakan pengembangan kompetensi saya sebagai guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 10 ayat 1 yang menyatakan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Menarik sekali Bu ya. Berdasarkan cerita Ibu, kira-kira tujuan pengembangan Ibu untuk pertemuan kita hari ini kira-kira seperti apa? Menurut saya, kali ini saya ingin lebih meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pedagogik saya yaitu khususnya kemampuan komunikasi dan dengan peserta didik. Dari tujuan tersebut, kira-kira ukuran keberhasilan atau indikator keberhasilan kompetensi tersebut telah Ibu capai kira-kira seperti apa Bu? Indikator keberhasilan adalah terbangunnya komunikasi yang efektif dalam pembelajaran antar guru dan murid, serta guru secara nyata menunjukkan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan pertanyaan terbuka dan menuntut peserta didik untuk menjawab sesuai dengan ide dan pengetahuan mereka. Yang kedua, guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik tanpa menginterupsi. Yang ketiga, guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antara peserta didik. Yang keempat, guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik. Kira-kira kalau sekarang Bu ya, indikator kemampuan komunikasi yang Ibu miliki, kira-kira dari keempat tadi yang mana Ibu yang telah Ibu miliki? Selama ini saya sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensi pedagogi, khususnya kemampuan komunikasi dengan peserta didik. Tapi belum maksimal sih Pak. Beberapa indikator telah saya laksanakan dengan baik. Kira-kira kalau diukur dari angka 1 sampai 10, usaha pengembangan kemampuan komunikasi Ibu dengan muridnya Ibu kira-kira sudah berada di angka berapa dari angka 1 sampai 10 tadi? Menurut saya, mungkin saya baru di angka 6 Pak. Tapi saya ingin meningkatkannya minimal ke angka 8 atau 9 Pak. Luar biasa Bu, kira-kira seperti apa dukungan pihak sekolah kepada Ibu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi Ibu dengan peserta didik, kira-kira yang Ibu alami selama ini kira-kira seperti apa? Kebetulan Pak ya, di sekolah kami itu selalu melakukan refleksi dengan sesama guru maupun kepala sekolah pada saat jam istirahat. Kami biasanya saling memberikan masukan terhadap rencana yang kami rencanakan. Kebiasaan ini membuat kami selalu mawas diri untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kami sebagai guru yang profesional. Berdasarkan dukungan atau suasana sekolah itu yang telah mendukung Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dengan peserta didik Ibu? Berdasarkan dukungan yang diberikan oleh sekolah, saya akan melakukan 3 hal. Yang pertama, saya akan membuat RPP yang dapat mengembangkan kemampuan komunikasi saya dengan peserta didik. Di dalam RPP tersebut akan saya uraikan langkah-langkah pembelajaran sehingga saya dapat memenuhi indikator kemampuan komunikasi dengan peserta didik yang meliputi 6 indikator. Kemudian yang kedua, saya akan selalu berlatih dan membiasakan mengembangkan kemampuan komunikasi dengan peserta didik.
Yang ketiga, saya akan meminta rekan guru untuk mengobservasi ketika saya mengajar dan akan meminta mereka memberikan penilaian tentang kemampuan komunikasi saya dengan peserta didik berdasarkan 6 indikator yang telah saya sebutkan sebelumnya, Pak. Kira-kira dari yang Ibu sampaikan dari yang 3 itu tadi, kira-kira hambatan apa yang Ibu alami selama ini? Hambatan yang mungkin saya alami adalah kemampuan komunikasi dengan peserta didik yang tidak serta-merta langsung terwujud seperti membalikkan tangan, Pak. Tentu saya perlu banyak berlatih dan mengasah kemampuan tersebut agar mengalami peningkatan. Kira-kira dari hambatan tadi, usaha yang Ibu mungkin lakukan agar kemampuan komunikasi Ibu dapat terbang dengan baik, kira-kira seperti apa? Usaha yang akan saya lakukan ada 3, Pak. Saya akan berusaha untuk fokus pada indikator keberhasilan yang telah saya buat. Kemudian saya akan selalu melakukan refleksi setelah pembelajaran usai. Dan yang ketiga, saya akan banyak berlatih dan mengasah kemampuan tersebut agar dapat mengalami peningkatan. Jadi saya mencatat 3 tadi, fokus, refleksi, dan berlatih. Kira-kira dari ketiga rencana tersebut, urutan yang paling prioritas yang akan Ibu segera lakukan, Ibu akan mulai dari mana? Saya akan mulai dari saya akan berusaha untuk fokus pada indikator keberhasilan yang telah saya buat. Kemudian saya akan banyak berlatih dan mengasah kemampuan tersebut agar dapat mengalami peningkatan. Kemudian saya akan selalu melakukan refleksi setelah pembelajaran usai. Oke, luar biasa. Kira-kira target Ibu, waktu yang dibutuhkan agar dapat mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik dengan murid, kira-kira berapa lama yang dibutuhkan? Target saya 3 minggu, Pak. Saya sudah memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan murid-murid saya. Jadi sekitar 3 minggu dari percakapan tadi atau percakapan kita hari ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Dan percakapan ini sangat menarik. Adapun beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dengan murid ada 3, Pak. 1, saya akan berusaha untuk fokus pada indikator keberhasilan yang telah saya buat. Yang kedua, saya akan banyak berlatih dan mengasah kemampuan tersebut agar dapat mengalami peningkatan. Yang ketiga, saya akan selalu melakukan refleksi setelah pembelajaran usai. Kira-kira siapa yang dapat mengingatkan Ibu? Kita kan sebagai manusia biasa tidak luput dari lupa maupun kesalahan. Jadi siapa yang akan Ibu ajak untuk mengingatkan Ibu tentang rencana pengembangan kompetensi Ibu ke depannya? Orang yang akan mengingatkan saya adalah rekan sejawat saya sama guru IPA, Pak. Saya akan membuat daftar isian checklist yang menunjukkan indikator yang telah saya capai nantinya. Kira-kira kapan kita bisa diskusi tentang hasil usaha yang akan Ibu lakukan nanti di kelas? Saya kira minggu keempat terhitung dari hari ini, Pak. Saya yakin semua akan berjalan dengan lancar. Luar biasa pertemuan kita hari ini. Saya berharap usaha itu akan berjalan lancar. Jangan lupa tetap jaga semangat. Apakah masih ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira cukup, Pak. Sebelumnya terima kasih banyak karena hari ini Bapak telah membimbing saya. Sama-sama, Bu, ya. Semoga 4 minggu ke depan kita bisa lanjutkan percakapan coaching kita ini untuk melakukan refleksi maupun kalibrasi tentang apa yang telah Ibu lakukan nantinya di kelas. Betul, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini, Mas? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, satu kelas disiapkan dulu temannya, kemudian dipimpin berdoa ya. Berdiri. Tidak bicara kepada ibu guru. Sama
Oh iya, oke, dicatat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi kita dari pertemuan sebelumnya. Silakan bisa dibuka di bukunya bab 2, interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Sudah lihat? Dari di antara kalian ada nggak yang pernah jalan-jalan ke sungai? Ya, rata-rata pernah ya. Coba yang pernah ke sungai, ya Rizka, kalau ke sungai kira-kira apa saja yang kamu temukan di sungai? Air, batu, dan ikan. Ya. Ada yang lain mau menambahkan? Apa lagi yang ditemukan di sungai? Lumpur. Ya. Siapa lagi? Lumut. Apa? Tumbuhan. Ada lagi? Pohon. Apa lagi? Pasir. Pasir. Apa? Biawak. Ya. Semuanya betul ya. Kalau kita jalan-jalan ke sungai, kita pasti menemukan banyak benda-benda di sana. Ada yang benda hidup, ada yang mati. Hari ini kita punya tujuan pembelajaran yaitu melalui sebentar diskusi kelompok, kalian dapat menjelaskan apa itu ekosistem dan dapat mengelompokkan biotik dan abiotik pada ekosistem. Kemudian ibu di sini sudah menyediakan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik yang ibu akan bagikan ke setiap kelompok ya. Ya, sekarang silakan semuanya diperhatikan ke LKPD-nya, ya. Yang agak jauh dari teman-teman silakan mendekat supaya lihat LKPD-nya, ya. Sekarang diperhatikan LKPD-nya ya. Hari ini kita akan melakukan pengamatan pada sebuah ekosistem. Kemudian kalian akan mengelompokkan dari ekosistem tersebut yang mana yang termasuk komponen biotik dan yang mana yang masuk komponen abiotik. Betul sekali ya. Ya. Kemudian di sini kalian disuruh mengamati gambar ya. Semuanya sudah lihat? Adapun yang dimaksud komponen biotik dan komponen abiotik bisa dibaca di LKPD. Kemudian
Nama saya Ibu Nasa. Perkenalkan nama saya Widya Pertama. Jadi menurut hasil pengamatan kami, kita menemukan komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yang dapat adalah busa, burung, ikan, catat, dan kura-kura. Komponen abiotik yang sendiri adalah darah, air, tanah, cahaya, angin, dan kebersihan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, kita akan berikan Oke, untuk pengertian selanjutnya kita akan kelompok 2 ya dari kelompok. Bagi pertemanan silakan kemudian kelompok simbiosis akan berdasarkan hasil pengamatan kami. Itu pertama menjadi kenapa komponen biotik terdiri dari ikan, busa, kaca, pohon, burung, lubang. Komponen abiotik terdiri dari sungai, tanah, matahari, udara, dan hiu. Yang abiotik dan kami akan membacakan hasil pengamatan tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Perkenalkan nama saya Andi Saputra. Perkenalkan nama saya Iman dari Jalan Kawasan. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Ibu Sumitro. Dan disediakan oleh saudara. komponen biotik 1 busa, 2 burung, 3 ikan, 4 kaca, 5 tumbuhan. Komponen abiotik 1 matahari, 2 tanah, 3 air, 4 udara, 5 batu. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok lingkungan akan membacakan hasil pengamatan dari kelompok kami. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ibu Ciawi Ciawi. Perkenalkan nama saya adalah Ubayan Dani. Perkenalkan nama saya Ibu Ciawi. Dengan anak saya dari Ahmad. Saya persilakan untuk Ibu Aku dan Dani membacakan hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa komponen biotik yaitu busa, kodok, ikan, burung, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah air, udara, matahari, tanah, dan suhu. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Lingkungan yang bertempat. Oke, semua sudah tampil di depan, sudah mengerjakan KKPD dengan baik. Ibu Lia, semua kelompok sudah mengerjakan tugas dengan hebat ya. Namun dari penampilan tadi Ibu melihat bahwa untuk penampilan terbaik hari ini kita berikan tepuk kepada kelompok keempat atau kelompok lingkungan ya. Silakan ya tangannya. Yang mau? Apa yang kalian amati tadi? Ya silakan. Gimana kalian bisa berdiri? Yang diamati adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Ya. Yang mana yang termasuk komponen biotik dan abiotik? Komponen biotik adalah makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang mana saja tadi? Contohnya busa, burung, ikan, cacat, dan kura-kura. Kemudian komponen abiotik adalah terdiri atas benda-benda seperti air, tanah, udara, dan cahaya. seperti Udara, air, tanah, cahaya, angin, dan tumbuhan. ya. Betul sekali ya yang dijelaskan teman kalian Adelia bahwa adapun yang kita pelajari kali ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam sebuah ekosistem alam
Iya, ada satu batu. Iya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu kira sudah cukup. Insya Allah kita bertemu dengan pertemuan selanjutnya dengan materi ketergantungan makhluk hidup ya terhadap lingkungannya. Oke, Ibu rasa sekian dan Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah hari ini saya baik. Kira-kira tujuan pertemuan kita hari ini seperti apa? Hari ini saya kembali di coaching oleh Bapak. Kebetulan saya telah diobservasi oleh Bapak. Hari ini saya ingin mengetahui sejauh mana hasil dari pengembangan kompetensi yang saya lakukan di kelas. Oke, luar biasa Bu. Kemarin saya kan sudah mengobservasi Ibu di kelas. Kira-kira menurut Ibu apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Untuk mencapai indikator keberhasilan pengembangan kompetensi saya yaitu terbangunnya komunikasi yang efektif dalam pembelajaran antara guru dan murid. Maka saya telah melakukan hal-hal seperti berikut. Satu, mengajukan pertanyaan. Saya telah memberikan kesempatan pada setiap murid untuk menjawab pertanyaan atau mengungkapkan pendapat mereka di kelas. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran diskusi. Saya telah melibatkan murid untuk dapat aktif menyampaikan pendapat atau gagasan untuk bisa memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Saya telah memberikan umpan balik berupa penguatan terhadap jawaban siswa, meluruskan jawaban yang keliru, memberikan komentar atau memberikan penilaian terhadap kinerja peserta didik. Yang keempat, memilih topik yang relevan dan menarik. Saya telah memilih topik yang relevan dan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari murid. Luar biasa yang Ibu telah lakukan. Sebagai tindak lanjut dari hasil pengamatan kemarin, jadi saya akan coba menyampaikan beberapa hal yang telah saya amati. Selama Ibu mengajar, saya telah mengamati atau menemukan 4 hal ya. Yang pertama, Ibu telah memberikan kesempatan kepada muridnya Ibu untuk menjawab pertanyaan baik dari Ibu maupun dari rekan mereka. Kemudian mereka telah Ibu beri kesempatan untuk bisa menggunakan pendapat. Kemudian yang kedua, Ibu telah melibatkan murid untuk dapat aktif menyampaikan pendapat atau gagasan untuk bisa memecahkan suatu permasalahan. Biasanya saya perhatikan Ibu dalam kerja kelompok ya. Ini hasil pengamatan saya. Kemudian yang kedua, Ibu telah memberikan umpan balik berupa penguatan terhadap jawaban murid, meluruskan jawaban yang keliru, memberikan komentar atau memberikan penilaian terhadap kinerja murid-murid Ibu di kelas. Kemudian yang keempat, saya juga mengamati bahwa Ibu telah memilih topik yang relevan dan sudah kontekstual dengan kehidupan sehari-hari muridnya Ibu di kelas. Menurut Ibu, apakah catatan saya ini telah menunjukkan indikator bahwa Ibu telah berhasil membangun komunikasi yang efektif dalam pembelajaran kelas? Kira-kira seperti apa? Betul Pak. Menurut saya telah berhasil membangun komunikasi yang efektif dalam pembelajaran di kelas dengan cara melaksanakan 4 hal tersebut. Kira-kira sesuai target di percakapan observasi di angka 8 dan 9, saat ini saya merasa telah berada di angka 8 Pak. Saya akan kembali berlatih untuk meningkatkan kompetensi saya dalam membangun komunikasi yang efektif dalam pembelajaran saya di kelas. Berdasarkan hasil pengamatan tentang hal-hal yang Ibu telah lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Ada 3 kompetensi Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi pedagogi, khususnya kemampuan untuk memfasilitasi murid dalam belajar, yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama,
pembelajaran berdiferensiasi konten, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi proses, dan yang ketiga itu pembelajaran berdiferensiasi produk. Saya masih menangkap Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran diferensiasi konten, proses maupun produk. Kira-kira dari ketiga rencana diferensiasi tersebut, urutan yang paling prioritas yang harus segera dilakukan itu akan mulai dari mana? Saya akan mulai dari yang pertama, saya akan mendesain pembelajaran berdiferensiasi konten. Kemudian dalam pembelajaran saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses, dan saya juga akan mencoba menerapkan dalam asesmen yang akan menghasilkan produk tugas murid yang sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Kira-kira target Ibu waktu yang dibutuhkan agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kira-kira berapa lama? Target saya 2 minggu ke depan Pak ya, saya sudah dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dari percakapan yang telah kita lakukan ini, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan? Dari percakapan ini saya menarik kesimpulan bahwa saya akan mengembangkan kompetensi pedagogik khususnya kemampuan untuk memfasilitasi murid dalam belajar yang mengikuti pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian target saya 2 minggu ke depan saya sudah dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira dari rencana Ibu yang akan bisa mengingatkan Ibu agar rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar, kira-kira pihak-pihak yang akan Ibu mintai bantuan untuk mengingatkan Ibu siapa saja kira-kira? Orang yang akan mengingatkan saya adalah rekan sejawat saya sesama guru IPA Pak. Saya akan meminta rekan saya untuk mencatat dan mengobservasi saya selama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu, luar biasa. Kira-kira kapan kita bisa diskusi kembali tentang hasil dari usaha ini yang akan dilakukan? Kira-kira minggu keempat dari pertemuan hari ini Pak ya, saya yakin semua akan berjalan dengan lancar. Luar biasa pertemuan kita hari ini. Saya berharap usaha Ibu akan berjalan dengan lancar. Jangan lupa tetap jaga semangat. Kira-kira apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira cukup Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena hari ini Bapak telah membimbing saya. Jadi sama-sama Bu ya. Semoga minggu ke depan kita bisa melanjutkan percakapan coaching ini untuk melakukan refleksi maupun kalibrasi tentang apa yang Ibu telah lakukan nantinya. Betul sekali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.